Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang polarisasi cahaya yang diakibatkan adanya pemantulan dan pembiasan ketika cahaya melewati bidang batas dua medium. Polarisasi cahaya yaitu peristiwa terserapnya sebagian arah getar cahaya sehingga cahaya itu hanya mempunyai satu arah getar. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar dengan menggunakan perangkat lunak dari Physics Education Technology. Kita pilih yang bending light, kemudian kita pilih yang pengenalan. Nah, di sini ada beberapa bagian. Ada bagian di sini sinar dan gelombang, bagian kiri atas ini. Kemudian ini ada berfungsi sebagai sumber cahayanya, sehingga kalau kita klik yang merah ini nanti cahayanya akan keluar. Kemudian di sini juga ada alat bantunya berupa busur derajat. Kemudian juga alat bantu untuk mengukur intensitas cahaya. Untuk pemilihan mediumnya, di sini kita bisa klik tanda panah di sebelah kanan ini. Medium yang atas adalah medium 1. Kalau yang pertama kita pilih udara. Kemudian medium yang kedua, ini awalnya kita pilih juga dengan udara dulu. Ini bisa kita klik di sini. Nah, sehingga kalau sinar datang dari udara ke udara, apa yang akan terjadi? Bisa kita perhatikan. Karena mediumnya sama, medium 1 dan 2-nya sama, maka cahaya ini akan diteruskan. Nah, cahaya akan diteruskan. Tidak ada yang dipantulkan dan tidak ada yang dibiaskan. Baik, kemudian kalau medium 1 masih udara, medium 2 kita ganti dengan air. Nah, ketika cahaya melewati bidang batas antara udara dan air, maka cahaya ini sebagian akan dipantulkan dan sebagian akan dibiaskan. Di mana udara dan air ini mediumnya lebih rapat air, sehingga sudut biasnya ini akan mendekati garis normal. Kemudian kalau medium 2 ini kita ganti dengan yang lebih rapat. Kita ganti dengan gelas. Nah, gelas dengan nilai indeks bias 1,5. Jadi lebih besar dibanding yang air tadi hanya 1,3. Maka di sini sudut biasnya juga akan semakin kecil. Jadi sinar biasnya akan lebih mendekati garis normal. Begitu. Untuk percobaan berikutnya, akan saya ganti medium 1 lebih rapat. Kalau yang tadi adalah medium 1 lebih renggang, medium 2 lebih rapat. Maka cahaya ini akan dibiaskan mendekati garis normal. Medium 1 saya ganti dengan gelas. Medium 1 saya ganti dengan gelas, medium 2 gelas. Nah, kalau sama-sama gelas berarti
tidak ada bidang batas dua medium, mediumnya sama, maka cahaya tidak dipantulkan maupun tidak dibiaskan, tetapi akan diteruskan. Kalau medium 2-nya sekarang saya ganti dengan air, yang indeks biasnya lebih kecil dibanding dengan gelas, di sini kelihatan bahwa sinar biasnya semakin menjauh dari garis normal, atau sudut biasnya semakin besar. Kalau medium 2-nya sekarang saya ganti dengan udara, medium 2-nya saya ganti udara, ini bisa kita geser ya. Nah, kalau mediumnya saya ganti dengan udara, di sini sudut biasnya akan semakin besar, atau sinar biasnya semakin menjauhi garis normal. Baiklah, sekarang akan kita coba dengan kita pasangkan busur derajat agar kita tahu berapa besar sudut datang dan berapa sudut pantul maupun sudut biasnya. Kita tarik busur derajat ini, kita pasangkan pada garis normal dan bidang batas 2 medium. Jadi angka 0-nya tepat di garis normalnya, busur derajatnya, untuk angka 90 derajat kita letakkan di bidang batas 2 medium. Baik, sudah kita letakkan di sini. Kemudian kita akan amati untuk cahaya yang akan kita sampaikan di situ. Kita lewatkan medium 1-nya udara, medium 2-nya gelas misalnya. Medium udara itu indeks biasnya adalah 1. Kita pilih gelasnya untuk indeks bias 1,5. Ini kita atur, ya, kita klik merahnya sehingga cahayanya akan keluar di sini. Ini ada, kalau kita klik bagian ujung ini akan ada panahnya yang bisa kita geser, ya, bisa kita geser. Untuk sudut kita ambil 20 derajat. 20 derajat adalah di sini. Nah, jadi dari 0, ya, 0, kemudian ini di sini itu 10, di sini 20, di sini 30, dan seterusnya. Di sini terlihat ketika sudut datangnya adalah 20, maka sudut biasnya di sini 13 derajat dan sudut pantulnya adalah 20 derajat. Sesuai dengan hukum Snellius bahwa sudut datang besarnya sama dengan sudut pantul. Baiklah, kita lanjutkan untuk yang sudut datang 40 derajat. Untuk sudut datang 40 derajat, kita lihat di sini, untuk sudut datang 40 derajat, ternyata sudut biasnya kalau kita amati di sini akan terbaca 25. Sudut pantulnya sama dengan sudut datang, yaitu 40. Kemudian kita perbesar lagi sudut datangnya. Jadi sudut datang kita perbesar dari 20, kemudian 40, kemudian kita geser ke 60. Nah, ternyata sudut biasnya juga semakin besar, yaitu 35 sudut biasnya ini. Sudut pantulnya sama dengan sudut datang 60. Kemudian sudut datang kita perbesar lagi menjadi 80. Nah, di sini, maka di sini akan tampak bahwa sudut biasnya adalah 41, ya, ini 40 lebih sedikit jadi 41. Sudut pantulnya adalah 80.
Dari sini kelihatan bahwa semakin besar sudut datangnya, maka sudut biasnya juga akan semakin besar. Sudut pantulnya sama dengan sudut datangnya. Dengan catatan, kalau cahaya datang dari medium renggang ke medium yang lebih rapat, maka dia akan dibiaskan mendekati garis normal. Jadi ini contoh yang terakhir, sudut datangnya 80, ternyata sudut biasnya hanya 41. Jadi sudut biasnya itu lebih dikecil dibanding sudut datang. Kalau sudut pantul itu sama dengan sudut datang. Di sini cahaya yang datang itu sebagian dipantulkan dan sebagian dibiaskan. Nah, sekarang kita akan pasang alat untuk mengukur intensitas cahaya. Kita mulai tadi dengan sudut datang 20. Sudut datang 20 derajat, ya. Sudut pantulnya juga 20. Sudut biasnya ternyata di sini 13 derajat. Lalu berapakah intensitasnya? Kita pasang. Nah, ternyata intensitas sinar biasnya itu 95,28. 95,28. Sekarang kita ukur intensitas sinar pantulnya. Ini kita geser alatnya ke sana. Nah, ternyata terbaca 4,72. Sehingga kalau kita jumlah 95,28 ditambah 4,72 itu adalah 100%. Jadi cahaya yang datang pada bidang batas 2 medium ini sebagian akan dibiaskan dan sebagian akan dipantulkan. Kemudian kita lihat dengan sudut datang 40 derajat. Nah, ketika sudut datangnya 40 derajat, sudut pantulnya juga 40 derajat, di sini intensitas sinar biasnya adalah 92,36 derajat. Kita baca berapa intensitas sinar pantulnya? Ada 7,64%. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan, ini juga akan sama dengan 100%. Jadi 92,36% intensitasnya menjadi sinar bias, ya. Kemudian 7,64% itu menjadi sinar pantul. Kita berbesar lagi sudut datangnya dengan sudut 60 derajat. 60 derajat. Ternyata kita pasang intensitasnya di sini untuk intensitas sinar biasnya ada 82,41%. Kemudian intensitas sinar pantulnya ada 17,59%. Ini kalau kita jumlahkan juga akan sama dengan 100%. Jadi sinar yang datang ini dengan sudut datang 60 derajat, maka 82,41%-nya menjadi sinar bias intensitasnya, kemudian yang 17,59 menjadi sinar pantul. Kita tambah sudut datangnya dengan 80 derajat. Nah, di sini terlihat bahwa intensitas pembiasanya, atau intensitas sinar biasnya itu 48,81%. Sedangkan intensitas sinar pantulnya ada 51,19%. Nah, dari pengamatan kita tadi, ternyata semakin besar sudut datangnya itu, intensitas pembiasanya
semakin besar. Untuk intensitas pemantulannya, saya ulangi, intensitas pemantulannya yang semakin besar, kalau intensitas pembiasanya semakin kecil, ya. Jadi menurun tadi ya. Dari awal ini kita lihat tadi yang pertama untuk 20 derajat, ya, 20 derajat, intensitas pembiasanya mulai 95,36. Kemudian untuk 40 ini 92,37. Kalau ada selisih sedikit mungkin dari pengamatan saja. Untuk 60 menjadi 82,77. Untuk 80 menjadi 49,98. Jadi di sini semakin besar sudut datangnya, intensitas pembiasan itu semakin kecil. Berbeda dengan intensitas pada pemantulan, semakin besar sudut datangnya, intensitas pemantulannya akan semakin besar. Kita lihat untuk dari 20 tadi, ya, ini terbaca sekian, ya, mulai dari 4, kemudian 40 ya, untuk sudut datang 40, tadi dari 4, menjadi 10, kemudian untuk 80, nah intensitas pemantulan menjadi 51, jadi di sini ada kenaikan intensitas pemantulan dan penurunan intensitas pembiasan jika sudut datangnya semakin besar. Nah, di sini membuktikan bahwa polarisasi itu bisa terjadi karena cahaya dilewatkan pada bidang batas dua medium, ya. Jadi polarisasi itu bisa terjadi karena pemantulan maupun karena pembiasan. Bisa dilihat dari nilai intensitasnya tadi. Ya, jadi jumlah intensitas pemantulan dan intensitas pembiasan adalah 100% pada masing-masing sudut datang tadi. Jadi di sini membuktikan bahwa cahaya yang datang lewat bidang batas dua medium akan terpolarisasi, ya, menjadi sinar pantol dan sinar bias, ya. Jadi bisa terjadi polarisasi karena adanya pemantulan dan pembiasan, di mana berlaku tadi untuk pemantulan itu sudut datang sama dengan sudut pantol. Untuk pembiasan, jika sinar datang dari medium renggang ke rapat, dia akan dibiaskan mendekati garis normal, dan sebaliknya, kalau sinar datang dari medium rapat ke renggang, dia akan dibiaskan menjauhi garis normal. Baiklah, berikutnya kita lanjutkan. Di sini ada tanda untuk mengembalikan posisi semula. Nah, jadi untuk back ya. Kita lanjutkan untuk memilih prisma. Jadi, kita pasang prisma di depan sumber cahaya atau senternya, itu yang berfungsi sebagai senter atau sumber cahaya. Kemudian kita pilih di sini normal ya, untuk normal tinggal kita centang saja. Kemudian ini pemantulan, kita pilih bahwa prisma ini dari bahan gelas ya, prisma ini kita pilih dari bahan gelas. Kemudian medium prisma ini apa, sebagai lingkungan kita pilih udara. Kemudian cahayanya ini kita pilih, kalau cahaya warna merah di sini kita klik di sini. Nah, kemudian panjang gelombang cahayanya berapa, kita tinggal pilih di sini, kita pilih warna merah dengan panjang gelombang. Di sini bisa kita naikkan dan kita turunkan dengan mengklik tanda panahnya. Kita pilih untuk panjang gelombang di sini 660 nanometer. Maka ketika kita klik di sini tombol merahnya, maka cahaya akan keluar. Nah, di sini ada, karena tadi kita centang normal, maka di sini muncul garis normal.
Garis normal adalah tegak lurus dengan bidangnya, sehingga ini bidang prismanya ya. Ini prismanya ya dari gelas ini. Cahaya dari udara ke gelas ya. Dia akan dibiaskan mendekati garis normal. Maka sudut bias di sini lebih kecil dibanding dengan sudut datangnya. Sudut bias di sini lebih kecil dibanding dengan sudut datangnya. Ini juga bisa kita lihat kalau kita pasangkan dengan busur di sini ya. Busur derajat itu bisa kita pasangkan di sini. Kita geser di sini. Nah, ini juga bisa kita putar. Nah, sehingga kita tahu di sini berapa sih sudut datangnya. Ini 30 derajat sudut datangnya. Ini sudut pantulnya juga 30 derajat. Sudut biasnya di dalam bahan kaca ini ya, bahan gelas ini dari 0, 10, 20 ya. 20 ini sudut biasnya. Ini bisa kita baca di sini bahwa ketika di udara ini sudut datangnya 30, sudut biasnya di sini 20, dan ketika keluar dari gelas ya ke udara lagi, ini sudut biasnya juga semakin besar di sini. Nah, ini bisa kita putar untuk melihat berapa besarnya sudut di sana. Oke. Nah, ini juga bisa kita geser lagi nanti ya. Ini juga bisa kita geser lagi. Kalau gini kita centang, maka di sana muncul. Nah, ini bisa kita putar. Oke. Nah, ini kita kembalikan lagi ke 0. Begitu tentang penggunaan aplikasi ya untuk menjelaskan polarisasi cahaya ya. Jadi kita gunakan perangkat lunak ini tadi untuk menjelaskan peristiwa polarisasi cahaya yang terjadi akibat pemantulan dan pembiasan. Demikian penjelasannya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.